Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini atau sesi kali ini dilanjut kepada yaitu sesi tanya jawab. Ini tadi ada beberapa kawan teman yang sudah memberikan atensi kepada saya atau WA atau di sini ada juga SMS macam-macam. Pertanyaannya lumayan sangat rada sulit. Ada dari netizen atau kerabat teman, saya tidak bisa menyebutkan namanya. Dia bertanya begini, ini mungkin maksudnya atau gimananya saya kurang tahu. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya nikah poligami? Sah apa tidak kalau tanpa sepengetahuan istri pertama? Oh, berarti mau poligami. Arek nyandung ceritanya ya. Sah apa tekan itu isbatnya, ketetapannya. Yang dipertanyakan sah atau hente. Itu menurut apa? Ada dua versi menurut hukum agama dan hukum tata negara. Boleh ini pertanyaannya nih, masuk logika juga. Mungkin mudah-mudahan kita doakan beliau mungkin akan poligami. Ya bagus sih, maksudnya buat ilmu. Sebenarnya poligami itu tidak diukur dengan nisab. Nisab itu kekuatan kita atau punya biaya enggaknya untuk poligami mah. Kayaknya poligami itu dihitung dari nasib. Kalau nasibnya suruh poligami, ya poligami walaupun tidak punya nisab, tidak punya duit. Ya nyandung mah nyandung baik, kawin mah kawin baik, terus baik. Bogerit ente gitu. Nah, ini masalah. Mudah-mudahan teman kita ini nanti like atau nonton atau mendapatkan ilmu. Mungkin kalau diamalkan mangga, terserah gitu atau sekedar tentang ilmunya juga mangga. Balik lagi pertanyaannya biar jelas, bagaimana hukumnya nikah poligami? Sah apa tidak kalau tanpa tidak sepengetahuan istri pertama? Ini pertanyaannya saya sudah membayangkan. Atau poligami yang zaman sekarang mah ulah-ulah eta gitunya. Urang garak ngomong bagi ieu kokoprak langsung hiber ngelayang, saya ngelayang nanu ngelayang gitu. Tapi yang saya jawab insya Allah bukan ini ada pertanyaan sah apa tidak nikah poligami kalau tidak diketahui istri muda. Nah ini kita ambil satu global dulu. Nikah itu kan sunnah. Jadi sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan di Al-Quran itu satu batasannya sampai 4. Kalau mampu, kalau tidak takut adil. Kalau bisa adil, kalau bisa bijaksana, dihitung di fikih nanti. Masalah gilirnya, masalah diam di 1, 2, 3-nya dihitung. Kalau dia muda itu dalam 1 minggu itu kan. Kalau yang tua 3 hari, yang muda 4 hari. Hayangna cenah meureun. Ya ini udah dihitung. Cuman saya akan mau menjawab tidak jauh-jauh daripada pertanyaan ini. Nikah poligami versi secara agama Islam sah apabila mendapatkan
rukun yang 5 dalam rukun nikah. Itu saja. Kalau istri tua atau istri pertama itu tidak termasuk dalam rukun nikah. Artinya pun tidak diketahui oleh istri pertama, nikah mah tetap sah apabila ada rukun yang kelima, ada rukun yang 5 sempurna. Ada pengantin laki-laki, pengantin perempuan, terus ada wali, ada kedua saksi, terus ada ijab qabul, namanya syegat. Itu sudah sah, termasuk ada mas kawin pun, walaupun mas kawin tidak termasuk rukun dalam nikah, tapi dia menjadikan syarat untuk sahnya nikah, maka mas kawin itu termasuk dalam wilayah sahnya nikah. Kalau nikah tidak dimas kawinin, baik itu kontan maupun diutang, nikahnya tidak sah, walaupun tidak masuk rukun. Kesimpulannya, jadi istri tua atau istri yang pertama itu tidak termasuk dalam rukun nikah, walaupun tidak diketahui oleh istri pertama. Tetap kalau sudah cukup syarat yang 5, sah menurut hukum agama, menurut undang-undang syariat Islam. Sekarang kita balikan, kita tinggal di bawah hukum negara, tata negara, mengatur undang-undang tentang pernikahan. Itu sudah diatur dalam pernikahan. Kita harus wajib lapor kemana? Ke kantor urusan agama, yaitu tentang pernikahan misalnya. Nah ini bisa enggak, sanggup enggak untuk lapor ke KUA atau kantor urusan agama untuk masalah pernikahan, sementara kita sudah mengantongi surat nikah atau akta nikah yang pertama? Apakah ada akta nikah yang kedua di KUA? Tidak ada. Makanya ada berpendapat bahwa untuk tata negara atau kantor urusan agama, kalau nikah di bawah tangan itu tidak sah menurut hukum negara. Artinya tidak diakui oleh negara. Kami tidak menyaksikan, kami tidak mau tanggung jawab atas pernikahan itu, karena kami yang terima ketika datang orang ke KUA, maka kami nikahkan dengan persyaratan ini masih lajang, masih bujang, belum punya akta nikah. Itu yang diatur oleh hukum negara. Jadi sangat-sangat jauh perbedaannya. Tetapi itu pun sudah dimaklumi bahwa pernikahan sirih yang dimaksud ini, atau yang dimaksud pertanyaan si abang tadi, secara hukum agama yang kita yakini, nikah poligami berdasarkan Al-Quranul Karim, berdasarkan syariat Islam yang diatur di dalam kitab fikih dan lain sebagainya, bahwa nikah poligami sah hukumnya apabila mencukupi 5 persyaratan. Kalau salah satu persyaratan tidak ada, maka hukumnya tidak sah pernikahan menurut agama. Tetapi ini mungkin begini, saya udah paham. Jadi harusnya kebanyakan kan nikah siri itu, poligami itu tidak tahu istri, atau kalau tahu mah habisnya beak mentek kuno kolot remak boro-boro bisa nikah gitu. Karena ngomong dong ya orang geus mentek beak kokoprak segala nyamber itu, saya yang hiber bos geura bae cenah kitu nyandung mah gitu. Taya jauh dari syariat Islam. Memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan dalam satu cerita, Rasulullah itu ketika menikah dengan Sayyidatuna Aisyah pun yang lain-lainnya, itu ditawarkan sama istri Rasulullah yang sangat solehah. Siapa? Sayyidatuna Aisyah. Ya Rasul, kalau seandainya saya ini kurang sempurna di matamu ya Rasul, wahai Nabi Allah,
kurang memuaskan bahasa kitanya, kurang baiklah, kurang bagus di matamu ya Allah dan Allah Subhanahu wa taala, silahkan ya Rasul cari lagi. Nah ini jauh, nggak mungkin kita bakalan begitu, nggak bakalan bisa. Maka kesimpulannya untuk masalah sah dan tidaknya masalah nikah sirih atau poligami secara hukum agama, undang-undang syariat Islam sah kalau ada syarat yang 5. Tetapi kalau dibawa ke ranah negara kita ini bermasalah. Sekian jawabannya, mudah-mudahan puas. Kalau mau nyandung mangga, nyandungnya tuh hiji gemol bea, gitunya. Geus hampura, gesingan salah atau gimana kurang penjelasannya, itulah adanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.